Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Blaar, tubuh yang sangat besar dari 3.000 api pembakaran di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam setinggi 1.000 kaki menjulang ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian dari ruang kosong. Terlebih lagi, dari kelihatannya, letusan masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3.000 api pembakaran sepertinya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun saat ini. Apa yang terjadi? Mata Xuan Kongzi melintas. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3.000 api pembakaran telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi tampaknya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani." Blaar, sebagian tubuh milik naga besar itu meledak saat Xuan Kongyi merenung. Sebuah gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti cahaya. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam wilayah bintang kota Pil menjadi lautan api. Api laut ungu hitam terpecah ketika mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3.000 api terbakar. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi lebih dulu. Ekspresi Xuan Kongzi telah menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang mengerikan di dalam wilayah bintang kota Pil. 3.000 api terbakar telah menyerap begitu banyak tahun api. Kekuatan yang terbuang itu membingungkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat semacam ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat doki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi terhadap suhu 3.000 api terbakar. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram ketika dia mendengar perintah Xuan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Chaoying, dan angin lembut mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat mendorong mereka ke arah jalan keluar bintang-bintang. "Guru, masih ada Xiao Yan." Chaoying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi dengan erat mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiao Yan, yang berada dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya muncul hati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tetap berada di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Douzun tidak akan bisa bertahan lama. "Aku harus dengan paksa membawanya pergi." Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah jantungnya ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan menyebabkan dia membahayakan, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan mampu menahan suhu seperti terbakar lama. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiao Yan. Dia muncul di atas Xiao Yan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan melintas. Itu dengan kejamnya dihancurkan di kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak pil petir. Sialan, melihat situasinya, sudah jelas bahwa boneka setan langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, kecerdasan rendah dari boneka setan langit hanya tahu bagaimana keras kepala melaksanakan tugasnya melindungi Xiao Yan.
Setiap tindakan yang akan membahayakan Xiao Yan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka setan langit tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga besar telah memancarkan bang lain saat ini. Blaar, blaar. Bagian tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi sangat erat ketika merasakan betapa menakutkan lautan api itu. Matanya ragu ketika dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi saat ini, sepertinya Xiao Yan akan mati. Mengapa kamu tidak pergi dengan cepat? Kamu hanya akan menunggu kematian kamu jika kamu tinggal. Anak kecil itu terlihat sedikit aneh. Sangat mungkin bahwa tidak ada yang tidak menuju akan terjadi padanya. Biksu tua Qinghua tidak mampu menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru pergi untuk keluar dari wilayah bintang kota Pil. Dia tidak lupa untuk mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua Qinghua terdengar, api berwarna hijau jade tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti penutup. Perlahan-lahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi Hu. Xuan Kongzi hanya santai setelah melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Suara itu bergemuruh ketika menyapu sambil menapaki garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas memiliki rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit tenang. Paling tidak, Xiao Yan tampaknya tidak menjadi sembrono sementara Xuan Kongzi telah mengamatinya. Bocah kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari berkatmu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti lagi saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang kota Pil. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari aula jiwa yang berhasil masuk ke 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki piring giok spasial yang berharga seperti tetua Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan tenang melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kekacauan yang telah diciptakan oleh aula jiwa, Xuan Kongzi dipenuhi dengan kemarahan. Dia melihat kedua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan yang megah melonjak keluar, membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke dalam lautan api ungu hitam. Ahli aula jiwa yang sial baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka memancarkan jeritan yang tajam dan menyedihkan. Doki dalam tubuh mereka meletus dengan sekuat mereka. Namun, dalam 10 detik, Doki benar-benar ditelan oleh api. Mayat mereka berdua berubah menjadi abu yang tersebar dalam sekejap mata. Sungguh kejam. Setan tua Qinghua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang berapi-api di seluruh tubuhnya. Dia segera menjerit aneh dan tidak lagi berani menunda lebih lama lagi. Dia pergi keluar dan melesat ke pintu keluar wilayah bintang kota Pil. Xuan Kongzi memutar kepalanya dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang kota Pil. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di laut besar. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada nasib baik kamu. Xuan Kongzi menghela napas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang kota Pil. Setelah sekejap, dia kabur.
Setelah orang terakhir itu melarikan diri dari wilayah bintang kota Pil, wilayah itu menjadi mati sunyi. Api ungu hitam menyebar di setiap bagian dari wilayah bintang kota Pil seperti lautan api. Suhu yang menakutkan menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk mendistorsi. Saat ini adalah mungkin untuk melihat beberapa puing-puing di dalam kota Pil suci. Jelas, tempat ini telah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu ruang perak berfluktuasi di langit di atas menara Pil. Segera, banyak figur manusia melarikan diri dengan sedih darinya. Bahkan ada api panas, ungu kehitaman yang menyemburkan keluar pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang, tubuh Xuan Kongzi melintas, dan dia melompat dari pintu ruang besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu hitam dengan cepat bergerak lebih dekat. Ekspresinya merosot saat dia menangis. Xuan Yi dan Tian Leizi di samping terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak berhasil mengatakan hal lain. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu besar dan perak itu dengan cepat menghilang. Blaar! Gelombang api ungu hitam berkibar ketika pintu ruang perak itu akan menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara Pil sampai mereka mengundurkan diri. Jeritan sengsara dipancarkan dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tubuh 3000 api terbakar meledak dan semua nyala api yang diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kota Pil kemungkinan lautan api. Wi perlu memperkuat segel. Jika tidak, jika wilayah bintang kota Pil rusak, kota Pil suci akan segera dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leizi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3000 api terbakar telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang sangat besar. Sekarang setelah itu benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan mereka harus mencari penampungan sementara. Itu benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum membalas, dia masih di wilayah bintang kota Pil. Apa? Mengapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia sedang terlibat dalam pertempuran jiwa dengan nyala esensi 3000 api terbakar. Jelas, ia berniat menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika aku paksa menariknya pergi, aku mungkin akan menyebabkan dia sangat terluka. Xuan Kongzi menarik nafas. Menyebabkan dia membahayakan lebih baik daripada mati di dalam. Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen melarikan diri dari penangkaran di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal dalam wilayah bintang kota Pil dari menara Pil, kemungkinan bahwa Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan menara Pil yang diberikan karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih untuk mundur, kemungkinan dia memiliki rencana sendiri. Dia bukan orang sembrono, Tian Leizi di samping menghibur. Xuan Kongzi tertawa pahit dan berkata, "Tenang, bocah kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika 3000 api pembakaran benar-benar meletus, itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang."
Mudah-mudahan kami tidak akan melihat tumpukan abu ketika kami masuk pada waktu itu. Bukannya kamu tidak mengerti karakter Yao Chen? Apa yang tidak bisa dia lakukan ketika dia marah? Xuan Yi melihat tempat di mana wilayah bintang kota pil tutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke menara pil dengan kemarahan. Xuan Kongzi dan Tian Leizi hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala ketika mereka melihat badainya pergi. Apa katamu? 3.000 api terbakar di daerah bintang telah meletus. Xiao Yan masih di dalam. Dokter peri kecil melihat pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam ruangan di dalam menara pil. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan dingin yang sudah lama hilang. Ekspresi Tian Huo Sunze juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiu Ling juga tertawa ketika melihat reaksi hebat dari dokter peri kecil. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, bukannya kami tidak berusaha untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3.000 api terbakar. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi, ada boneka yang mengawalnya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa dari menara pil, ada kemungkinan bahwa boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuat itu, bukan? Si dokter peri kecil menjawab dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di dalam wilayah pil, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang dari menara pil. Selain itu, Xiao Yan sendirian di dalam wilayah bintang kota pil. Sepertinya dia tidak akan bertahan hidup. Qiu Ling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia mengatakan, kepala asosiasi dan yang lain telah mengatakan bahwa setelah situasi di dalam wilayah bintang kota pil menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan masuk dan dengan paksa membawa Xiao Yan keluar. Bagaimana jika mereka yang masuk pada saat itu gagal menemukannya? Alis dokter peri kecil adalah vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi pun tidak berani memasuki wilayah bintang kota pil pada saat ini. Akankah Xiao Yan dapat bertahan setelah tinggal di dalamnya? Kemarahan dalam hati peri kecil dokter melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Tepat ketika dia hendak meletus dalam kemarahan, Ziyan dengan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Xiao Yan masih hidup. Aku bisa merasakannya." Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan. Matanya yang cantik dengan ragu menatap Ziyan. Sesaat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Meskipun Ziyan nakal, dia jelas menyadari kegawatan situasinya. Selain itu, hubungannya dengan Xiao Yan sangat bagus. Jika Xiao Yan bertemu dengan kecelakaan apapun, dia pasti tidak akan setenang sekarang. Aku akan mencari pimpinan kamu 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang kota pil pada waktu itu, aku akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aye, dalam hal itu, aku yang lama harus pergi dulu." Qiu Ling tertawa pahit dan hanya bisa mengangguk. Pada saat ini, sudah jelas bahwa dokter peri kecil sangat marah. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan tangannya dan menarik diri dari ruangan. "Bagaimana kamu bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita." Mereka dokter peri kecil menoleh, menatap Ziyan, dan bertanya kapan Qiu Ling pergi.
Aku menanam segel naga di tubuhnya. Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Ziyan membentangkan tangan kecilnya. Itu mungkin untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol itu memancarkan cahaya keemasan. Tidak hanya segel naga yang tidak hilang tetapi bahkan memancarkan cahaya emas. Ini berarti kondisinya cukup bagus, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Ziyan menjelaskan segel dengan nada serius. Dokter peri kecil hanya merasakan batu berat menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya diayunkan ke langit di luar menara pil. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari menara pil yang menjaganya. Bahkan jika ini kasusnya, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan tetap di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, aku akan mendapatkan 3 kepala besar dari menara pil untuk membuka kembali wilayah bintang kota pil. Kota pil tidak peduli apapun. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3000 api terbakar, bagian dalam wilayah bintang kota pil sangat tenang. Api ungu hitam terus menyala di setiap sudut wilayah bintang kota pil, naik dan terbakar. Seluruh wilayah bintang kota pil seperti tungku raksasa. Udaranya tidak bisa dipercaya kamu panas. Pakar biasa kemungkinan akan memancarkan bang dan autoignite ke dalam bola api jika mereka bahkan menghirup nafas udara ini. Letusan 3000 api pembakaran kali ini benar-benar telah mengubah wilayah bintang kota pil ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar hadir di dalam lautan api ungu hitam yang tak ada habisnya. Jika seseorang melihat dari posisi yang lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok duduk bersila di nyala api. Kedua mata sosok itu tertutup sebagai boneka setan langit kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi di samping sosok itu. Yang duduk bersila secara alami Xiao Yan. Arusnya seperti beku dalam meditasi. Tubuhnya tidak bergerak, dan bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya sangat tipis. Dalam sekejap, dia muncul seperti orang di ambang kematian. Tempat ini adalah tempat kosong yang dipenuhi dengan api ungu hitam, menyebabkannya tidak berbeda dari wilayah bintang kota pil. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa tempat ini tidak setenang dunia luar. Sebaliknya, sesekali terdengar suara raungan marah dan suara api meledak. Jika seseorang mengikuti bunyi ledakan dan melihat ke atas, seseorang bisa melihat nyala hijau melingkar yang menyebar. Bagian dalam penghalang api mengungkapkan tubuh agak ilusi Xiao yang duduk di atas kursi teratai yang dibentuk oleh nyala hijau. Tubuhnya tidak bergerak, tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam berjuang dan memberondong. Blaar, blaar. Sejumlah besar pilar api ungu hitam dengan keras bertabrakan dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar itu akhirnya tidak mampu menembus penghalang api. Rendah manusia, kamu berani bersaing dalam pertempuran hidup dan mati dengan aku. Benteng pemadam kebakaran tidak rusak bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu mengerikan di sekitarnya tampaknya tidak mempengaruhi Xiao Yan. 3000 api terbakar tanpa sadar menjadi sedikit mudah tersinggung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu samar-samar merasakan bahwa kekuatannya tampaknya melemah dengan aliran waktu. Selain itu, hal yang mengejutkan itu adalah bahwa kekuatan Xiao Yan dalam penghalang api dengan tenang melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya sedang dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tetapi itu terjadi. Jika keletihan semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama,
itu akan cepat atau lambat tidak dapat menekan Xiao Yan. Pada saat itu, ia mengerti bahwa pembalasan dendam Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3.000 api terbakar menjadi tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana itu menjerit dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balasan. Gemuruh. Iritasi tersebut menyebabkan 3.000 api terbakar tumbuh luar biasa liar dan penuh kekerasan. Keluar semua, mendesak nyala api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang diperolehnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan kasar. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3.000 api terbakar menjadi lebih liar dan lebih kasar. Itu karena kekuatannya menghilang dengan aliran waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini harus terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3.000 api terbakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda memperkuat dan melemahnya masing-masing. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya rileks. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menundukkan 3.000 api terbakar. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Begitu kekuatan 3.000 api terbakar telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan mampu mengubah situasi di sekitar dan menundukkannya dalam satu upaya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiao Yan harus berhasil. Bahkan kecerobohan kecil pun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi yang menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar dan dingin gemetar saat dia berpikir tentang dikendalikan oleh 3.000 api terbakar setelah dia gagal. Dia akan lebih baik mati. Karena itu, dia tidak boleh kalah tidak peduli apa. Meski kecepatan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum ia bisa memperoleh kekuatan untuk melawan serangan, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun pelatihan, perasaan ketidaksabaran secara alami tidak akan muncul di Xiao Yan pada titik kritis seperti itu. Semuanya dimiringkan dengan cara yang disukai Xiao Yan. Yang perlu dilakukannya hanyalah menunggu sampai hari ia benar-benar meledak. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3.000 api terbakar melemah pada hari ketika dia semakin kuat. Dengan aliran waktu yang bertahap, bahkan iritasi di mata 3.000 api terbakar secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Namun, bahkan akhirnya tanpa sadar merasa tak berdaya dalam menghadapi pertahanan Shell kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya secara bertahap melemah, tetapi pertahanan Xiao Yan menguat dari hari ke hari. Pertempuran ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu dengan cepat berlalu seperti pasir di antara satu jari. Xiao Yan mengalami kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kekosongan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah fokus dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa yang dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi dengan api ungu hitam. Semacam ini menunggu pahit dengan hati yang tenang terus sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang terus menutup matanya dalam ruang spiritual, perlahan membuka mereka. Kali ini, matanya tidak lagi menampilkan ketenangan yang biasanya mereka lakukan. Sebaliknya, senyum samar secara bertahap melonjak ke mereka.
Sekarang, giliranku, Xiaoyan, yang duduk di atas teratai api, melihat ketiga ribu api terbakar yang lamban di luar penghalang api. Dia sedikit tersenyum dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai pada saat ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.